Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bongkar kebohongan Mas Heri Pras yang telah berbohong atas keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi, yang telah mengatakan bahwa perkumpulan tahlilan dan juga haul dan juga acara takziah itu merupakan hal yang bid'ah menurut keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini saya punya hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Mari kita lihat bersama poin yang disampaikan Mas Heri Pras ada di poin ke-19 ini. Sedekah kepada mayat atau kepada mayit. Mari kita lihat apa yang menjadi kesimpulan yang dilakukan Mas Heri Pras tentang masalah tahlilan yang bawa-bawa ahkamul fuqaha hasil Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apakah memang benar itu merupakan sesuatu yang dilanggar atau memang sesuatu yang melanggar agama, atau bahasa kerennya Mas Heri Pras itu bid'ah. Mari kita cek pada poin keputusan yang nomor ke-19 atau 18 ya. Saya bacakan. Keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Bagaimana hukum keluarga mayit menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang bertakziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? Apakah keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut? Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh. Makruh bukan berarti bid'ah, Pak ya. Apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah. Jadi kemakruhan ini apabila dengan cara berkumpul, dan makruhnya itu bukan dalam konteks bid'ah, Pak ya. Saya bacakan. Wa yukrahu li ahlil mayyiti al-julusu lit ta'ziyati wasun uta'amin. Ini wasun uta'amin yujmi'una an-nas alaihi lima rawa Ahmad an Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jadi redaksinya dalam kitab I'anah at-Talibin. Makruh hukumnya bagi keluarga mayit ini bisa dibaca sendiri ya tentang terjemahan. Dan kemudian ini ya, kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras, saya baca dari awal. Kalau mereka melaksanakan semuanya dengan tujuan mengikuti adat dan dengan tujuan sedekah pada selain tradisi yang disebut terakhir, maka bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah harta yang ditasarrufkan itu ikut dibagi pada bagian-bagian harta ahli waris dalam pembagian tirkah, walaupun sebagian ahli waris yang lain tidak menyetujuinya? Lalu dari kasus menginap bersama keluarga mayit selama sebulan dari kematian, sebab tradisi tersebut menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti wajib. Ini kan poinnya adalah mengenai anggapan dari masyarakat. Tidak ada kok yang menganggap itu merupakan sesuatu yang wajib. Beliau menjawab, semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan di atas termasuk bid'ah yang tercela, tetapi tidak sampai haram. Ini makruh, Pak ya. Makruh, bukan haram. Kalau bid'ah yang dilakukan oleh kelompok salafi itu bid'ah yang haram, Pak ya. Jadi bid'ah itu menurut pemahaman salafi wahabi itu tidak sama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di atas termasuk bid'ah yang tercela tetapi tidak sampai haram. Buka kurung, ini makruh ya. Kalau salafi wahabi bid'ah itu ya pasti haram.
kecuali jika prosesi penghormatan pada mayit di rumah ahli warisnya itu bertujuan untuk meratapi atau memuji secara berlebihan. Ini permasalahan lain. Meratapi itu dalam konteks niyahah itu ada pembahasan lain Pak ya, dalam konteks niyahah hukumnya itu. Seseorang yang salah satu melakukan tradisi di atas dengan tujuan menangkal gunjingan orang-orang awam dan agar mereka tidak menodai kehormatan dirinya gara-gara ia tidak melakukan tradisi di atas, maka diharapkan ia mendapatkan pahala. Karena mengambil kesimpulan dari perintah Nabi terhadap seseorang batal sholatnya karena hadas saat berjemaah untuk keluar dengan menutup hidungnya dengan tangan. Para ulama mengambil kesimpulan ilat hukum dari perintah Nabi tersebut yaitu menjaga kehormatan diri dari gunjingan orang awam ketika ia tidak melakukannya cara itu, dan tidak diperbolehkan membiasai tradisi di atas dengan tirkah. Ini pembahasan lain. Ini termasuk konteks tirkah itu hukum lain, sehingga ketika ada kaitan dengan tirkah maka hukumnya juga lain. Di atas dengan tirkah apabila terdapat ahli waris yang mahjur alaih itu ya anak kecil ya, atau semua ahli waris sudah pandai-pandai boleh membelanjakan harta sendiri dengan bebas, tetapi sebagian dari mereka tidak menyetujuinya. Berarti ketika ada konteks mani, masalah tirkah itu ya memang punya ahli waris, tidak boleh untuk ditasarrufkan, digunakan untuk acara-acara tahlilan ketika ada ahli waris yang mahjur alaih, karena tasarrufnya itu ya dimaukufkan dulu, dan kemudian ada dari sebagian ahli waris tidak menyetujuinya. Itu ketika nanti penggunaan harta warisan. Jadi beda Pak ya. Ini beda persepsi dari Salafi Wahabi. Ketika Salafi Wahabi mengatakan bid'ah, maka itu merupakan sesuatu pekerjaan yang keji, pekerjaan yang harus ditinggalkan. Ketika dilakukan, maka konsekuensinya adalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu loh Pak ya. Ini tidak ada bahasa haram atau bid'ah yang ranahnya kepada haram. Tapi ini makruh Pak ya, makruh yang namanya bid'ah itu ya memang secara definisi tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Tapi hukum bid'ah itu kalau kita merujuk kepada keputusan ini sangat tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh kaum Salafi Wahabi. Jadi mohon dipahami ya, dan mohon diresapi apa yang disampaikan oleh para ulama. Jangan menarasikan sesuatu yang keluar dari pembahasan. Apalagi yang menjadi rujukan adalah Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini tidak ada yang namanya bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan, ini tidak ada Pak ya. Jadi seperti itu yang perlu saya jelaskan. Ini cuma sebatas makruh, bukan bid'ah yang haram. Jadi keputusan ini dianggap bid'ah itu ya bid'ah yang makruh ya bid'ah tidak ada di masa Rasulullah SAW. Jadi ini keputusan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.